Gimana tugas-tugas tadi LMS? Ya Pak, Bagaimana tugas-tugas tadi LMS? alhamdulillah Pak, eh pelaksananya semua. Oh, oh yo, nanti saya Hanya infokan ini yang juga teman. hanya ini eh, hmm, Ya ya, silakan Pak, silakan. Gimana? ini apa di modul 2.1 itu mungkin ada tugas tapi saya lihat ini dia penguploadan tugasnya itu di eh, modul gimana lagi dia bilang ini apa tapi tetap muka bukan tetap payah tugasnya mungkin ketika tiba di sana ya Pak. Oh ya, nanti anu Pak Di. Oh, Iya, nanti coba di sana nanti kita ketemu tuh, kita konfirmasi, kita lihat sama-sama bagaimana anunya. anu modul 2.1.b.3 analisis pengajaran yang efektif. Nah, keterangan Oh di iya. bawah ini itu silakan unggah hasil belajar pada pembelajaran 3 ini pada aktivitas unggah hasil proses pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Oh iya, nanti di sana itu Pak Anu itu kan kita punya video toh. Ah, nanti kita analisis Ya. itu di sana itu. Itu kita punya video-video Oh, hasil pembelajaran yang kita. yang kita upload, Pak. Iya, nanti itu kan nanti itu Bahaya. makanya saya anukan nanti saya informasikan bahwa itu harus ada anu bawa ini, bawa handset itu. Oh, handset. Iya, handset pakai handset nanti Pak. Jadi itu kita punya video, kita nanti analisis nanti itu. Analisis apa kekurangannya, apa yang sudah menjadi baik, apa yang mesti perlu dilengkapi, begitu saja Pak. Masing-masing nanti itu Pak. Nanti kayak rubrik. Nanti kayak ada rubrik Oh, iya. apakah sudah bagus, kalau belum bagus apa kira-kira yang mesti diperhalus, gitu Pak. Oh, oh iya, Pak, ya. Itu bisa Iya. bingung bagian atas keterangannya tetap muka. Iya. Nanti itu kita punya video, makanya itu video tak. Nanti kita nonton sendiri saja. Kita punya video itu. Nanti kita nonton sendiri. Paletmu. eh, kita lihat di situ apa yang kira-kira yang menjadi kekurangannya, apa yang mesti harus dilengkapi. Makanya itu saya kasih tahu Pak, yang natural gitu toh, natural. Oh iya, Pak, iya, iya. Siap, siap. Jadi yang lain di Kita mana ini? tunggu-tunggu saya dulu sebentar Pak, sampai kalau kita misalnya sudah cukup 2 3 ya kita mulai nih. Karena kita dianu juga dengan waktu, Siap, Pak, siap. karena besok malam lagi. Iya, Pak. Iya, Pak, iya. Kita di Kobayana Kak Pak, Kobayana. Iya, Pak, di Kebaina. Tapi Oh, di bagian timurnya. oh begitu di. Iya. Ini yang masuk di gelombang 1 ini, adakah orang Kebaina, Pak, selain saya? Itu SMK berapa itu? Di SMK 4 kayaknya. SMK SMK 4. berapa itu kan? Hmm, yaudah.
Oh ini Pak Sofyan Pak Rafli dari SMK 4 di anu toh, di Kobayana juga toh? SMK 4. Iya, Oh, di Kabena Barat dia, Pak. iya, itu Pak Sofyan. Hmm. Iya, maksudnya supaya sama-sama ke sana, Iya, jangan kita hubungi berpencar. saja itu Sofyan Pak. Itu di Oh iya, SMK Pak. 4. Iya, Pak, siap-siap. Oke. Nah, itu ada mi Pak Sofyan Pak Rafli. Assalamualaikum, Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Eh, dari Kabena, dari SMK 4 kan? Kabena Barat? Iya. Yo. Dari Kabena Oh, iya. Barat. Oh, iya. Kapan rencana menyeberang, Pak? Mungkin hari Sabtu. Nah, pembukaan hari Lewat Minggu. mana? Lewat mana, Pak? Lewat fishing kah? Ada jadwal Lewat fishing? Oh, ferry tidak ada, tapi speed hari pagi Minggu. dia. Hari Sabtu. Oh. Oke. Ada juga Tapi pagi di sini, Pak. Lama lagi di sana ada. tinggal. Oh, Kemungkinan iya. saya lewat ferry fishing. Oh, ferry Tiba fishing. Oh, ferry fishing. Tibanya malam itu, Pak. Tiba malam. Iya, tiba maghrib kah atau iya maghrib lah. Ya. Habis maghrib. Tergantung jam berapa dia berangkat, tuh bisa jadi tiba maghrib. Oh, iya, betul juga. Tergantung pasang surutnya air. Iya. Tergantung itu. Oh. Jangan lupa kita Makasih, simpan Pak. kita punya tiket tadi. Tiket kita simpan Pak. buktinya toh. Oh iya, oke Pak. Oh iya, Pak, siap. Itu juga misalnya mungkin dari misalnya perjalanan tak ke pelabuhan itu kita simpan juga. Misalnya naik sewa mobil begitu. Oh, berarti kita harus siapkan kwitansi nanti ini. Iya, kita siapkan kwitansi tak? Biasanya Pak, ada mobil yang ada kwitansinya.
Oh iya, biasanya rata begitu, Pak. karena mereka Sudah jaga-jaga jelas juga yang di Rarawatu itu di. iya Pak, Rarawatu, iya Kecamatan Rarawatu. Saya sempat lihat tadi yang dia kirim Pak fasilitator. Keren gedungnya, keren apa? Bagus gedungnya. Saya lihat. Sekolah baru memang, Pak. Oh, pantas saya tanya tadi pagi saya tanya sama kepala sekolahku, kalau dia tahu itu sekolah, dia bilang dia tidak tahu juga. Oh, sekolah Oh, baru ada di. nih. So, kita mulai saja dulu, Pak ya. Nanti sebentar baru kita ngobrol lebih jauh. Oke, siap Pak, siap, siap. Oke. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu walaupun di dunia maya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita kali ini, seperti biasa, kita selalu berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita yang akan berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, ada kira-kira dari Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Silakan Pak. Pak Rafli bisa nggak? Silakan Pak. Iya, baik Pak, baik. Untuk memulai Zoom pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya dulu ya, saya share screen dulu ya. Gimana kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan tidak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Kita lanjut ya. Oke, ini yang baru saja kita laksanakan yaitu doa ya. Kemudian
Ini seperti biasa, yaitu kesepakatan kita bersama. Ada 7 di sini, ada 7 kesepakatan kita bersama. Atau adakah yang mesti ditambah atau gimana Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, kita lanjut slide berikutnya. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut slide berikutnya atau ada yang perlu ditambahkan dari kesepakatan kita bersama ini? Kayaknya cukup nih Kita Pak. lanjut ya. Oke. Iya Pak. Nah, jadi nih ya, jadi kita masih tetap pada modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini ya, pembelajaran 2, penyajian tugas gerak. Berpindah slide-nya, Bapak Ibu. Berpindah Pak. Pindah, Pak. Oke. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Kemudian yang ketiga, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini agenda kita pada sesi ini yaitu 3 JP, berarti 3 kali 45 menit. Kemudian review materi P1, kemudian sebentar ada ice break-nya, kemudian berbagi pengalaman mengajar, kemudian sesi ketiga yaitu identifikasi penyajian tugas gerak. Kemudian yang keempat, presentasi dan diskusi. Kemudian yang kelima, ada refleksi. Berpindah slide-nya, Bapak Ibu. Pindah Pak. Oke. Review singkat materi P1. Kemudian ini ada ice breaking-nya ya. Nah, ini masih ingat Bapak Ibu, jangan lupakan yang ketiga. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Jangan lupakan yang ketiga. Lupa saya, Pak. Ya. Kayaknya sudah lupa Pak. Oh, begitu ya. Kalau begitu kita coba ya. Ini adalah kata kuncinya, jangan lupakan yang ketiga. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini jangan lupakan yang ketiga. Contohnya begini. Satu adalah pagar. Kedua adalah halaman. Yang ketiga adalah apa?
Apa kira-kira Bapak Ibu? Pakai begini, misalnya ini pakai dan melibatkan siswa, bisakah itu kita ambil dokumentasinya siswa yang dibawa itu besok? Halo? Gimana Bapak Ibu? Atau 5 orang siswa pakai dengan dengan guru. Kata kuncinya itu adalah jangan lupakan yang ketiga. Di sekolahnya kita yang itu yang sering kita ketemu. Ini kampung baru. Karena Halo, gimana Bapak Ibu? dari itu saya pakai jam berapa kita bisa. Bu Mila, bisa nggak? Masih ingat? Tidak paham saya Pak. Eh? Tidak paham beginian Pak. Saat Oh, ada belum. pagar enggak. Kalau Pak Rafli gimana? Tidak bisa melakukan karena hujan tadi, baru kan misalkan tadi. Ini pertanyaan yang saya pusingkan dari awal pertemuan sama si Cari. Oh, gitu kan. Ya. Oh, Tidak sinkron dengan otak, Pak. Dari mana itu anunya? oh begitu ya. Jadi itu Iya, sama. kuncinya itu jangan lupakan yang ketiga. Misalnya satu adalah pagar, yang kedua adalah halaman, berarti yang ketiga adalah apa? Pak Sofyan, sudah bagaimana Pak Sofyan? Ada tidak kebayang? Belum juga Pak, belum Oh, paham. belum. Kalau Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Jangan. Iya, Muhammad baru bergabung ini Pak. Jadi Oke, siap. kalau Jadi tadi ini Pak, jangan lupakan yang ketiga. jangan lupakan yang ketiga. Kalau Ya, analisa jangan lupakan sebenarnya yang mungkin rumahnya ya. Misalnya satu adalah pagar, yang kedua adalah halaman, berarti yang ketiga adalah rumah. Intinya Rumah. itu Pak. Iya. Ya. Coba kalau begitu coba satu adalah pulpen, yang kedua adalah buku, ketiga kira-kira apa Pak? Saya Pak, mungkin tas ya. Ya, tas. Ya, salah. Oh, salah Pak. Ya. Ingat, ini Pak, clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Itu clue-nya. Jangan lupakan yang ketiga, itu clue-nya Pak. Mister Pak. Halo Mister Pak. Mister, salah. Tip X. Salah. Ingat clue-nya Pak, jangan Awi. lupakan yang ketiga. Itu clue-nya Pak. Tinta. Salah.
Gimana Pak? Nah, coba kita dengar keluhnya ya. Jangan lupakan yang ketiga. Jadi umpamanya satu adalah pulpen, dua adalah buku, berarti yang ketiga, itu harus selalu ikut di belakangnya itu Pak. Yang ketiga adalah, Saya Pak, yang ketiga berarti apa yang mau dituangkan di buku. Mungkin gambar kah? Tulisan kah? oke, yang ketiga adalah gambar. Yang itu Pak, yang intinya itu yang ketiga tidak boleh selalu, harus ada di belakangnya awal kata begitu. Kan keluhnya jangan lupakan yang ketiga, berarti yang ketiga tidak boleh lupakan kata yang ketiga. Oh, Gimana, mengikut. ngerti Pak konsep? Oh, yang Ngerti enggak konsep? berarti kalimat ketiga nih harus ikut. Yang Ya, ketiga kalimat ketiga gambar. harus ikut. Yang Nah, ketiga buku. Satu lagi, satu lagi. oke. Oke. Gimana Pak? Semangat itu. Misalnya yang pertama adalah setir. Yang kedua adalah bank. Yang ketiga kira-kira apa Pak? Ketiga bensin. Yang ketiga adalah Bensin. Motor. bensin. Oke, yang ketiga adalah motor. Oke. Itu yang intinya Pak. Artinya yang ketiga itu tidak boleh kita lupakan. Kata ketiga itu loh, tidak boleh kita lupakan. Nah, jadi misalnya yang pertama adalah ranting. Yang kedua adalah daun. Nah, kita tidak boleh langsung bilang pohon, tapi harus ikut yang ketiga adalah pohon gitu. Sudah ngerti Pak konsepnya? Gimana Pak? Sudah Pak. Ya. Sudah? Oke. Itu konsep. Ya, sedikit agak ngerti maksudnya Pak. Ya, gimana? Lanjut. Sudah mengerti Pak konsepnya? Sedikit sudah mengerti konsepnya Pak. Oke, jadi itu keluhnya adalah jangan lupakan yang ketiga. Jadi apapun yang kita hendak jawab, kita selalu mengikutkan kata ketiga. Gitu ya. Bagaimana Pak? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Halo? Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, jadi dari kegiatan kita tadi, setiap orang membutuhkan waktu penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi. Nah, itu tadi adalah yang kita lakukan. Artinya setiap orang membutuhkan waktu penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi. Apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual, maka berpotensi menyebabkan audiens atau siswa kesulitan dalam memahami materi apa yang akan diajarkan oleh gurunya. Dan ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Jadi itu ya, jadi artinya itu kalau kita belum mengerti konsepnya ya, agak susah kita mengerti, tapi ketika kita sudah mengerti konsepnya akan mudah begitu. Ini kelihatan pindah slide-nya Bapak Ibu?
Kelihatan? Pindah Pak, pindah. Oke. Kelihatan. Jadi ini ya, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Saya ulang, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak memperhatikan atau tidak perhatian terhadap pembelajaran? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira yang menyebabkan? Silahkan, mau komentar di kolom chat bisa, silahkan. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Apa kira-kira penyebabnya Bapak Ibu? Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Mungkin saya Pak, Silakan Pak, silakan. menurut saya dari pertanyaan di atas ada dua faktornya. Yang pertama itu gaya belajar yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian yang kedua mungkin anak itu bosan. Ya, yang pertama gaya belajarnya, mungkin kemudian dia bosan. Itu saja Pak faktornya. Oke. Jadi artinya cara seorang guru yang membawakan materinya sehingga murid ini tidak fokus Pak ya? Gitu Pak Rafli? Iya Pak, dia bosan karena iya Pak, iya. Oke. Saya Kalau sedikit Pak, Oke, silakan Pak, silakan. mungkin materinya kurang menarik di benaknya peserta didik mungkin. Selain itu, ya bisa saja kondisi pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Katakan mungkin kalau penjas, biasa kan siswa maunya di lapangan, tapi karena kondisi tertentu, hujan dan segala macam, oleh guru itu ambil alih di kelas, mungkin begitu Pak. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, bagaimana lain Bapak Ibu? Masih ada? Bagaimana? Masih ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Silahkan. Apa yang menjadi kira-kira penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Nah, itu tadi sudah ada tadi dari Pak Yunus, mungkin dari faktor misalnya cuaca, begitu. Begitu Pak Yunus ya? Iya, betul Pak. Oh. Gimana yang lain? Bu Mila, ada kira-kira? Kalau saya Pak, mungkin lingkungan belajar yang kurang kondusif atau ruang kelas yang kurang bersahabat Pak, seperti itu. Oke. Jadi itu ya, jadi mungkin artinya bisa saja dari faktor lingkungan, bisa saja dari faktor seperti tadi yang dikatakan Pak Rafli bahwa gurunya kurang kreatif begitu. Jadi itu ya salah satu juga penyebabnya karena mungkin kondisi sekolah kita yang artinya di saat hujan, di saat panas matahari begitu. Oke, masih ada tambahan Bapak Ibu? Mungkin Pak. Oke, silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Jadi dari jawaban teman-teman mungkin hanya saya bisa membagi dua
penyebab utama itu bisa jadi dari faktor eksternal dan faktor internal. Jadi yang disebutkan teman-teman tadi mungkin adalah faktor eksternal, kemudian faktor internalnya bisa jadi siswanya mengantuk misalnya, atau kondisi tubuhnya tidak sehat. Jadi dia kurang perhatian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu barangkali dari saya, Pak. Oke, makasih Pak Sofyan. Ya, jadi banyak faktornya Bapak Ibu ya. Biasa saja dia ingat jajannya, begitu dia ingat makanannya. Itu juga salah satu adalah penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Apalagi biasa ada anak-anak ketika membawa jualan ke sekolah, itu juga salah satu faktor penyebab sehingga peserta didik tidak perhatian terhadap pembelajaran. Biasa Pak, Bapak Ibu, kejadian tidak? Saya Pak, kejadian. Oh iya, oke. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Kelihatan pindah slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran? Bagaimana kira-kira trik-trik atau upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat melakukan pembelajaran? Silakan Pak, ada yang ingin berkomentar? Bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK? Bagaimana kira-kira yang Bapak Ibu sering lakukan? Yang biasa saja Pak, artinya biasa yang kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK. Gimana kira-kira? Saya Pak, kalau untuk Ya, menarik silakan. perhatian siswa pada saat memberi materi, kita ajak peserta didik untuk berdiskusi. Mereka bisa memberi pilihan materi apa yang mereka senangi, sehingga mereka merasa tidak jenuh selama proses pembelajaran. Terus kalau apa lagi ya tadi kita juga bisa memberi konsep cerita kepada mereka atau memberi mereka kesempatan menceritakan pengalaman mereka yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, Pak. Seperti itu. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Silahkan yang ingin berkomentar. Saya Pak. Oke, silakan Pak. Mungkin cara yang sering saya lakukan di dalam pembelajaran itu, saya dalam proses pembelajaran saya melibatkan semua peserta didik. Nah, kemudian ketika pembelajaran itu saya kaitkan dengan kesehariannya peserta didik. Contoh kayak permainan sepak bola, itu kan secara tidak langsung kan bagi anak laki-laki bukan hal-hal yang
asing bagi mereka. Nah, dari situ saya bisa berikan umpan balik, berikan pertanyaan menyangkut gerakan-gerakannya, kemudian teknik-teknik dasarnya, apa-apa saja yang mereka sering lihat, ataupun pada saat acara 17-an ketika di lapangan, bagaimana cara menggiring bola, bagaimana cara mengoper, kemudian kaki yang digunakan apa, sehingga anak-anak jadi dia bisa berimajinasi secara tidak langsung. Dia menjawab, oh Pak Guru, ketika saya nonton bola dia seperti ini gerakannya, dia seperti ini. Begitu juga perempuan, walaupun dia tidak terjun langsung dalam proses praktek, maksudnya praktek ini ketika kan jarang anak-anak perempuan yang suka main bola, tapi sering mereka lihat orang yang main bola, mereka juga berkomentar juga tentang teknik-teknik. Secara otomatis ya perhatiannya tertuju semua ke gurunya. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK? Bagaimana kira-kira? Ya, sedikit Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, baik. Jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk peserta didik dapat memperhatikan pembelajaran PJOK, saya tambahkan sedikit selain daripada apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa intinya ada feedback atau umpan balik antara peserta didik dengan pendidik, di mana ruang demokrasi itu harus kita buka sehingga guru dalam hal ini tidak mendominasi. Jadi kita beri ruang yang cukup untuk peserta didik memberikan pengalamannya. Yang kedua, terkadang ada satu waktu di mana materi cenderung monoton sehingga kemudian memberi kesan kepada peserta didik ada kejenuhan, ada kebosanan. Sehingga pada saat-saat seperti itu saya kira perlu untuk kita terapkan ice breaking, mungkin begitu Pak. Ya, game-game lah. Tapi tetap berkaitan dengan materi penjas yang sedang berlangsung, begitu mungkin Pak. Jadi ada game-game lah kayak begitu mungkin, ice breaking. Iya, demikian mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yunus. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Bisa tambahkan Pak? Oke, silakan Bu, silakan. Bisa juga ketika memberi materi, materinya seperti kan selain sepak bola bisa kita berikan semacam olahraga yang berkaitan dengan materi gerak, atau contohnya seperti permainan tradisional Pak. Kemarin saya beri anak-anak permainan tradisional yang mereka jarang mainkan. Selain seperti main kalau di buku PJO kan ada materi mungkin permainan ketok namanya itu di SD Pak, lupa tadi itu, atau permainan bintang beralih. Mereka kan jarang bermain permainan tradisional. Saya kemarin sudah beri mereka sebuah permainan yang bintang beralih, bagaimana itu permainan bintang beralih, terus menanyakan gerak apa saja yang terjadi di bintang beralih. Selain mereka kan biasanya bermain sepak bola atau main takraw yang sering mereka lihat, saya berikan materi atau permainan yang baru yang jarang mereka mereka lihat Pak. Sehingga mereka kadang kalau sudah permainan tradisional, Bu, lagi Bu. Kadang bilang, minggu depan, oh ya Bu, siap-siap. Seperti itu lagi Bu. Kadang juga begitu, atau bermain main kalau di permainan SD itu main tidak
supaya tidak dikena bola, Pak. Lempar-lempar bola, Pak, supaya tidak dikena. Ada pemain seperti main apa kemarin, lupa Pak nama permainannya. Mereka senang sekali kalau permainan tradisional yang jarang mereka lihat, Pak. Seperti itu. Oke, makasih Ibu Mila. Saya kira sudah komplit ya. Di sini artinya upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat melakukan pembelajaran, ya kita lihat apa dia pilihannya. Kemudian betul tadi yang dikatakan Pak Yunus dengan Ibu Mila bahwa itu ya breakingnya. Ketika mungkin kita bisa perhatikan siswa ketika dia mengalami kejenuhan, ya bisa kita artinya selipkan permainan agar siswa tersebut tidak merasa jenuh. Kemudian Pak Raffi tadi, ya kita sesuaikan dengan kondisi. Kemudian diferensiasinya. Kemudian tadi Pak Yunus harus ada umpan baliknya, yaitu. Nah, jadi artinya dari beberapa pendapat ini saya rasa sudah kayak komplit begitu. Atau ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Berpindah slide-nya, Bapak Ibu. Ini yang Pak. ketiga, identifikasi penyajian tugas gerak. Wah, ini kita akan bagi kelompok ya. Berapa orang kita ini? 5 ya? Kita 5 orang. Oh, dibagi 2 kayaknya ini. Ini coba lihat Bapak Ibu, kita akan diskusi seperti biasa. Sebenarnya ini kita mau bagi 3, tapi kalau bagi 3, 2-2, berarti kita tidak cukup. Ini diskusi kelompok. Yang pertama itu peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan topik yang diberikan. Kelompok 1 mendapatkan perhatian murid. Kemudian kelompok 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian kelompok 3 isyarat atau ciu. Jadi ini ya, jadi isyarat itu biasa juga diistilahkan dengan ciunya dalam pembelajaran. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan topik disebut dengan mengisi lembar kerja di break room yang telah disiapkan. Durasi ini 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta untuk kembali ke main room. Jadi saya akan bagi dulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa. Ini kita 5 orang.
Jadi coba ini Bapak Ibu kita eh, screenshot atau kita foto dulu ini. Ini kelompok 1 mendapatkan perhatian murid. Kemudian yang kelompok kedua, 2 saja ya. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sudah kita screenshot Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi ini